Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Rifa Kurata Ayunya dari Prodi Bimbingan dan Konseling IKIP Siliwangi dengan nomor induk 24010070. Pada video kali ini saya akan memaparkan tentang teori kepribadian Carl Gustav Jung. Siapa sih Carl Gustav Jung itu? Carl Gustav Jung merupakan seorang tokoh atau tokoh psikiater atau psikoterapis yang terkenal di Swiss. Teori kepribadian yang dikenalkan oleh Jung memiliki khas dan juga memberikan pengaruh pada ilmu psikologis. Carl Gustav Jung juga merupakan salah satu tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah psikologis. Eh, dalam sejarah psikologis modern, kepribadian telah memberikan kerangka kerja yang mendalam untuk memahami kompleksitas jiwa manusia. Jung juga merupakan pengikut setia dari Freud, tetapi lama-kelamaan memiliki perbedaan pendapat dengan Freud. Apa saja sih teori kepribadian Carl Gustav Jung? Teori Carl Gustav Jung. Menurut Jung, kepribadian disusun oleh sejumlah sistem yang beroperasi dalam tingkat kesadaran. Yang pertama, kesadaran atau ego. Ini adalah pusat kesadaran dan mencakup semua pikiran, kenangan, dan perasaan yang disadari oleh individu. Ego adalah komponen kepribadian yang menghubungkan kita dengan dunia luar. Kemudian, ada ketidaksadaran pribadi atau personal. Ini terdiri dari pengalaman, kenangan, dan pikiran direpresikan atau dilupakan, tetapi masih dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Ketidaksadaran personal berisi kompleks-kompleks yang merupakan kumpulan emosi dan ide yang terikat pada pengalaman tertentu. Kemudian ada ketidaksadaran kolektif. Nah, ketidaksadaran kolektif ini adalah konsep yang paling kontroversial dan inovatif dari Jung. Ketidaksadaran yang berisi pengetahuan dan pengalaman yang diwariskan dari generasi ke generasi. Konsep ini mencakup pola universal atau arketip yang merupakan fondasi dari pengalaman manusia. Yang keempat, arketip. Apa itu arketip? Arketip adalah pola universal dalam ketidaksadaran kolektif. Eh, untuk pembahasan arketip kita akan lanjutkan pada slide selanjutnya. Oke, kita mulai yang kelima. Ada simbolisasi. Apa itu simbolisasi? Simbolisasi merupakan atau simbol yang diartikan sebagai tanda yang tampak dan mewakili hal lain yang tidak tampak. Simbol ini beroperasi dalam dua cara, yakni retrospektif bimbingan oleh insting, sedangkan bentuk prospektif dibimbing oleh tujuan akhir berupa kemanusiaan seperti kebijaksanaan. Selanjutnya ada sikap dan fungsi. Sikap introversi dan ekstraversi, yakni pemusatan diri terhadap suatu pengalaman. Tipologi Jung yaitu gabungan antara sikap introspeksi dan ekstraversi dengan fungsi pikiran, perasaan, pengenderaan, dan intuisi. Terdapat kombinasi-kombinasi yang membuat setiap orang memiliki dua tipe kepribadian di tingkat kesadaran dan ketidaksadaran. Oke, selanjutnya ada arketip. Apa itu arketip? Arketip ada tiga jenis arketip, yaitu persona, bayangan shadow, atau anima animus. Mungkin di sini saya ada kesalahan dalam penulisan. Yang keempat ada diri atau self. Oke, yang pertama persona. Persona yakni topeng atau wajah untuk menghadapi orang lain sesuai dengan peran yang dengan sesuai dengan harapan bagaimana seharusnya diri diri diamati orang lain. Artinya persona adalah kepribadian publik yang penting untuk membantu diri untuk mengontrol pikiran, perasaan, atau perilaku. Yang kedua ada bayangan atau shadow.
yaitu cerminan insting kebinatangan eh, yang diwarisi manusia dari evolusi evolusi makhluk tingkat rendah, yang dibahas oleh teori oleh Darwin. Bayangan ini di satu sisi berbahaya, tetapi juga menjadi sumber penggerak kehidupan karena berisi emosi yang kuat, spontanitas, dan dorongan kreatif. Yang selanjutnya ada anima animus. Apa itu anima? Anima atau arketip feminim dalam kepribadian pria, dan animus merupakan tipe maskulin yang berada dalam kepribadian perempuan. Kedua arketip ini berperan untuk memberi gambaran sehingga dapat muncul rasa tertarik serta usaha untuk memahami lawan jenis. Yang keempat ada diri atau self, yaitu arketip yang memotivasi individu untuk memenuhi kebutuhannya. Self merupakan atau diri merupakan pusat kepribadian dan kesadaran menjadi pusat kepribadian karena menjadi titik tengah dari kesadaran, ketidaksadaran, sehingga pribadi memiliki pondasi yang lebih kokoh. Itu arketip. Jelasnya arketip merupakan bentuk pikiran yang memiliki muatan emosi besar di antara banyaknya pikiran yang terdapat pada ketidaksadaran kolektif. Oke, selanjutnya ada struktur kepribadian. Jung menjelaskan struktur kepribadian yang kompleks ke dalam prinsip interaksi dan tujuan penggunaan energi psikis sebagai berikut. Yang pertama ada interaksi di balik struktur. Interaksi dalam struktur kepribadian berbagi menjadi tiga prinsip. Pertama, prinsip oposisi, yaitu sistem, sikap, dan fungsi kepribadian. Yang kedua, kepribadian yang saling bertentangan. Misalnya ekstraversi, introversi, ekstraversi dan introspeksi, atau biasa kita sebut ekstrovert dan introvert, atau ego dan shadow, bayangan dan pikiran, atau pikiran dan perasaan. Yang kedua, prinsip kompensasi, yaitu cara yang dilakukan agar kepribadian tidak menjadi neurotik, yang atau penyakit. Yang ketiga ada prinsip pembangunan, yaitu upaya untuk sintesakan pertentangan sehingga kepribadian yang seimbang dapat tercapai. Yang kedua ada energi psikis. Interaksi di antara struktur kepribadian membutuhkan energi, atau dengan kata lain, berfungsinya kepribadian tergantung pada bagaimana energi digunakan. Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada sesi berikutnya, yaitu perkembangan kepribadian atau konsepnya. Yang pertama ada mekanistik atau purpostik. Sebelumnya, Freud menyatakan bahwa semua peristiwa ditentukan oleh peristiwa di masa lalu atau bersifat mekanistik atau mekanik. Menurut Jung, perkembangan kepribadian ditentukan oleh masa depan atau tujuan. Konsep ini disebut dengan pandangan purposif. Jung merasa bahwa kedua pandangan tersebut butuh untuk melengkapi pemahaman tentang kepribadian. Yang kedua ada individuasi dan transendensi. Individuasi merupakan proses analitis untuk memilah, merinci, atau mengolaborasi aspek-aspek kepribadian. Apabila ada satu bagian yang terabaikan, maka bagian tersebut akan kurang berkembang sehingga menjadi sumber gejala neurotik. Kemudian transendensi adalah proses sintetik untuk mengintegrasi materi tak sadar dengan materi kesadaran. Dengan kata lain, transendensi mengintegrasikan aspek dalam satu sistem. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengembangan kepribadian fisik. Yang pertama tadi kan perkembangan kepribadian konsep. Sekarang kita masuk ke perkembangan kepribadian fisik. Menurut Jung ada tiga.
perkembangan kepribadian fisik. Yang pertama adalah usia anak. Usia anak ini dibagi tiga sama Fred, yaitu 0 sampai 6 tahun, 6 sampai 8 tahun, dan juga 8 sampai 12 tahun. 0 sampai 6 tahun itu ditandai dengan masih kacaunya kesadaran. Yang kedua, 6 sampai 8 tahun itu ditandai dengan mulainya pikiran verbal dan logika, serta dualistik 8 sampai 12 yang ditandai dengan kesadaran akan eksistensinya sebagai individu yang terpisah. Yang kemudian ada usia pemuda. Tahap ini terjadi sejak individu mengalami pubertas hingga usia pertengahan. Tahap ini ditandai dengan meningkatnya kegiatan dan kesadaran bahwa masa anak-anak sudah berlalu atau berakhir. Biasanya individu pada tahap ini berusaha agar lebih mandiri, membangun hubungan dengan pasangan, atau berumah tangga, atau yang lainnya. Oke, yang ketiga ada usia pertengahan atau usia 35 sampai 40 tahun. Tahap ini terjadi sejak usia sekitar 30 sampai 40 tahun. Meskipun puncak masa perkembangan sudah terlewati, tetapi pada tahap ini justru terdapat aktualisasi potensi yang bervariasi. Tahap ini ditandai dengan munculnya kebutuhan nilai spiritual dan sudah dapatnya prinsip-prinsip yang sedang dijalankan dalam kehidupan. Oke, kita mulai kita ke selanjutnya. Ada teori, eh, aplikasi praktis atau ini apa perkembang mengaplikasikan dengan secara praktis teori kepribadian Jung ini. Yang pertama ada terapi Jungian. Terapi Jungian ini fokus pada eksplorasi mendalam terhadap ketidaksadaran melalui analisis mimpi, asosialisasi bebas, dan interpretasi simbol-simbol. Tujuannya adalah untuk membantu individu atau siswa atau seseorang mencapai kesadaran diri yang lebih tinggi dan menyelaraskan berbagai aspek dari kepribadian mereka. Yang kedua ada pengembangan diri. Pengembangan diri atau pengetahuan tentang arketip dan ketidaksadaan kolektif dapat membantu individu dalam menjalankan perjalanan mereka menuju pemahaman diri yang lebih dalam sehingga menjadi realisasi diri dan menerima semua bagian dari diri kita termasuk bayangan dan kompleks-kompleks yang ada dalam ketidaksadaran. Yang ketiga, seni dan kreativitas. Seni dan kreativitas contohnya banyak seniman dan penulis yang terinspirasi dengan konsep-konsep Jungian untuk menciptakan karya yang mencerminkan perjuangan dan perkembangan manusia. Oke, mungkin ini yang terakhir kesimpulan. Kontribusi Carl Jung terhadap teori kepribadian dan konsep arketip memberikan kerangka kerja yang kaya dan mendalam untuk memahami dinamika batin manusia. Melalui ketidaksadaran kolektif dan pola-pola universal yang ada dalam ruang bawah sadar kita, Jung membuka pintu menuju eksplorasi diri yang lebih dalam dan pemahaman tentang pengalaman manusia yang saling terhubung. Oke, mungkin ini pembahasan yang terakhir dari saya. Terima kasih. Mungkin masih banyak kurangnya karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.